Ya balik lagi aja, ada tidak yang tertangkap mungkin gitu dari Partai Gerindra, mungkin seperti itu ya. Ada putusan hukumnya. Enggak, kalau orang mahar beli tiket politik. tertangkap? Hah? Enggak kan? Yang Atau ada yang teriak-teriak nggak gitu kurang lebih? ya kan ada gitu. teriak-teriak mungkin seperti itu dan bisa dibuktikan sampai dengan ke pengadilan segala macam. Kan kita negara hukum, Iya, benar. ya kan? Ya walaupun ini mungkin dari bahasa politik klise ya. Iya. Ya bahasa politik klise. Tapi apa yang saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini mahar politik terhadap khususnya Partai Gerindra itu sama sekali 0% secara hukum. Jadi kalau kita bertanya Cuman kepada semua partai, kalau masalah asumsi dibungkus dengan teori, nuduh-nuduh ini segala macam, monggo dulu. Ya kan nggak apa-apa. Terjadi perdebatan panas antara juru bicara Gerindra dengan pengamat politik Ray Rangkuti dan juga pakar hukum tata negara Ferry Amsari terkait dengan mahar politik di Partai Gerindra. Meskipun juru bicara Prabowo sebelumnya telah menampik bahwa ada mahar politik di Partai Gerindra, memang politik uang adalah induk dari korupsi di sebuah negeri. Salah satu bentuk politik uang yang banyak terjadi adalah pemberian mahar politik kepada partai. Praktek ini akan merusak demokrasi, sekaligus menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang tidak kompeten dan korup. Effendi, ada berita masih ada sekarang di kompas.com, wawancara antara Pak Dino Patijalal dan Pak Prabowo. Ketika itu apa ditanyakan oleh Pak Dino, apa pertimbangan Pak Prabowo dalam memilih kepala daerah 2017 itu? Dijawab oleh Pak Prabowo adalah uang. Anda punya uang berapa untuk bisa maju? Itu sebabnya politik biaya tinggi itu terjadi di Gerindra. Nah ini bukan asumsi, bukan teori. Iya. Ini Nah, berita yang menyampaikan Pak Prabowo. ini yang tadi saya klarifikasi apa yang dikatakan oleh Ferry Amsari. 300 miliar umpama seperti itu. Ini ongkos politik. Bukan ongkos tiket gitu. Itu dia. ini kan ya ongkos tiket itu pun kalau dilacak-lacak lagi Pas bikin konser ya. pasti disebut juga oleh partai politik yang katakan pun kalau ada yang mengakui itu untuk kebutuhan si calon kok. Mahar politik adalah jumlah uang yang diberikan orang atau lembaga kepada partai politik atau koalisi partai dalam proses pencalonan wakil rakyat atau pemimpin seperti gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden dan wakil presiden. Politik uang jenis ini terjadi di tahap pencalonan oleh partai. Pemberi mahar bisa siapa saja, baik dari internal atau eksternal. Mahar politik adalah salah satu aspek yang membuat ongkos politik di Indonesia menjadi mahal. Nah, sekarang masalahnya Itu makanya. enggak, konteksnya dulu. Konteksnya adalah apakah ini 300 miliar tersebut ini mahar atau bukan? Iya. Kan Andai pun disebut ya kan bukan betul. kan? Ferry Amsari Andai saya sekali bicara sih ngomongin seolah-olah ini mahar. Aduh. Andai sekalipun disebut itu mahar, kalau dilacak lagi nih partai-partai politik, itu uang buat siapa? Kamu akan menemukan jawaban, itu akan kembali ke paslon kata dia. Ya, salahnya di mana kalau kembali ke itu paslon? makanya, itu Nah, makanya. Itu akan kita bahas. Jadi jangan Anda berasumsi dulu bahwa seolah-olah itu mahar dalam pengertian Pak Prabowo ini negatif. Ferry Amsari ini Pak ngomongnya Prabowo seolah-olah itu mengatakan mahar bahwa gitu Anda loh. mau sebutkan itu mahar, tidak mahar, apapun istilahnya. Kalau you mau jadi calon kepala daerah, lu siapkan uang 300 miliar. Betul. Itu kata Pak Prabowo. Itu realita. Apakah itu mahar? Terserah lo apa istilahnya. Nah, iya itu realita. Itu kira-kira. Selain untuk jual beli suara, nilai transaksi di bawah tangan ini sangat fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Semakin besar uang yang dikeluarkan, maka semakin besar peluang kandidat untuk diusung partai. Bahkan untuk mendapatkan uang mahar politik, tentu saja seorang kandidat tidak merogoh koceknya sendiri. Pasalnya nilai mahar bahkan terkadang lebih besar dari total harta kandidat pemberinya. Ada pendana di balik mahar politik baik pengusaha, individu ataupun pihak swasta. Nanti itu Nah, yang kita bahas. berdasarkan itulah Effendi Ghazali mengatakan bahwa pilkada itu mahal. Karena apa? Karena ketua umum dalam hal ini Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra sudah mematok terlebih dahulu bagi siapa calon-calon kepala daerah yang mau naik harus siapkan uang 300 miliar. Bang Effendi Mengapa Pak Ghazali Prabowo misalnya tidak mengatakan siapa yang mau naik kepala daerah perlihatkan kepada saya kecakapan, kapasitas, kejujuran dan integritas, soal biaya kita cari bersama. Nanti
beliau akan terjebak dengan omongannya sendiri. Dia akan terjebak sendiri dengan Ini omongannya sendiri. ada berita lagi. Api-api, tapi Kan nanti akan tugas terjebak. beliau ini kan membantah yang sebenarnya tidak perlu dibantah. Beritanya Pak Lanyala mengaku sebelum untuk maju dari Partai Gerindra, bilang bahwa Pak Prabowo minta uang miliaran. Kata Lanyala. Oke, nanti kita lanjutkan.